Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada perumahan di Komplek Telindung Villa Residen yang akan dijual. Jadi kita review dulu ya. Pertama kita dari jalan masuk tadi, ini jalan utamanya yang begitu luas ya. Kemudian rumah yang mau dijual ini berada di lorong kedua sebelah kanan paling ujung. Nah, bunda-bunda bisa lihat ya, di sini paritnya udah nggak kelihatan ya, tertutup rapi semua. Jadi kita nggak takut membahayakan, semuanya bersih tampak rapi. Nah, rumah yang mau kita review itu adalah rumah di Blok A nomor 6 di sudut. Nah, di sini karena rumah sudut otomatis dia punya kelebihan tanah ya. Rumah sudah dipagar rapi dengan besi dengan 3 pintu besi. Pintu masuknya ada A3 akses pagarnya. Rumahnya tipe 100 dan halaman yang masih belum dibangun itu ada 4,5 meter kali 13. Jadi secara ukuran di atas sertifikatnya hak milik itu adalah 12 meter kali 13 meter. Tanah kosong udah dipasang konblok ya atau paving box yang bisa dimasuki oleh mobil. Ini sebagai gambaran mobil Hilux juga bisa masuk ya, dan masih punya ruang untuk jalan. Nah, ini keadaan rumahnya. Penuh dengan tanaman karena kebetulan pemilik rumahnya memang cinta tanaman. Termasuk sudah ada CCTV sebanyak 3 unit ya. Pertama di luar. Nah, ini tanah sudah dipasang dengan konblok, jadi tanamannya juga bersih gitu. Ini tanamannya juga macam-macam, ada anggrek hutan, ada tanaman buah ya, seperti ini jeruk mandarin. Kemudian yang ini adalah tanaman miracle, artinya buahnya itu manisnya macam-macam. Ini sedang berbunga, sebentar lagi juga berbuah. Ada juga mangga irwin. Ini mangga irwin artinya buahnya warna merah. Biasanya kalau mangga matang itu warna kuning ya, ini warnanya warna merah. Kemudian kedondong udang. Kedondong udang ini buahnya memang kecil-kecil. Ini bisa besar sedikit dari ini ya, tapi tidak ada bijinya. Jadi paling enak kalau dibuat manisan kedondong. Nah, ini ada bonsai meranti. Kemudian ada tanaman ambiu, buah-buahan. Ada juga kecombrang, ada bunga-bungaan, macam-macam ya. Termasuk ada juga buah pepaya. Nah, pepayanya ini alhamdulillah buahnya tidak pernah berhenti ya, selalu ada. Jadi bisa untuk asupan buah. Ada juga seriwangi. Nah, seriwangi ini yang minyaknya bisa dipakai untuk minyak urut. Nah, ada pandan, macam-macam, ada semua buah-buahan di sini. Begitu juga dengan anggur. Ini anggurnya anggur impor ya, bunda-bunda. Jadi buahnya insya Allah yang besar ya, daunnya juga besar-besar. Di sini juga ada tanaman lindung seperti ketapang mini yang menambah keindahan dari taman ini sendiri. Nah, ini anggrek khas Kalimantan atau anggrek ular, anggrek tebu ya, orang bilang. Bunganya cantik banget, bisa tahan sampai 3 bulan kalau sudah berbunga. Kalau ini anggrek merpati, dan ada juga bunga teratai mini. Nah, bunda-bunda bisa lihat inilah tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi kalau mau masak nggak perlu beli lagi ya. Daun sop pun ada, bawang pre ada, kunyit, macam-macam. Yang namanya kencur, bumbu dapur itu semua nggak perlu beli lagi, cukup ngambil di halaman rumah. Nah, macam-macam sudah ada, termasuk juga bunga telang. Bunga telang ini tehnya bagus banget untuk kesehatannya. Jadi semuanya ada. Kebetulan penghuninya ini memang suka tanaman. Jadi rumah ini penuh dengan tanaman, bunga-bunga warna-warni. Airnya 24 jam yang berasal dari WTP atau dikelola sendiri oleh perumahan ya. Setiap bulan kita bisa bayar ke pengurus rumah. Nah, ini air memang sudah bening, tapi kami saring lagi pakai 4 filter sehingga air yang masuk ke dalam rumah itu udah ready untuk dipakai untuk masak. Jadi bunda-bunda nggak repot lagi. Nah, ini bunganya, satu bunga ada 5 macam warna, macam jenis, namanya okulasi bunga bougainville.
Di depan ada kursi tamu untuk duduk yang dari rotan, kemudian ada tirai dari kayu ulin asli. Dan di depan ini juga ada kanopi ya, kanopinya nggak terlalu besar, yang tujuannya untuk menutupin supaya teras tidak basah. Tapi dia terbuat dari bahan bening, jadi kita bisa lihat ke bawah. Pot-pot bunga di sini juga sudah didesain dalam bentuk pot yang ada airnya. Jadi kalau Bunda malas nyiram, nggak mesti disiram tiap hari tanamannya. Jadi tanaman ini tanpa kita siram setiap hari juga bisa tetap subur ya, tetap tumbuh. Ada macam-macam bunganya. Nah inilah dia bunga-bunganya. Ada juga keran dan selangnya udah ready, tinggal buka keran langsung siram. Ya, insya Allah semuanya bisa membantu pekerjaan kita. Untuk perlengkapan kebersihan semua sudah ready ya, untuk bagian depan, dalam, dan di atas. Ada juga meja dari kayu ulin asli. Nah, ini meja ini bisa untuk duduk-duduk ya, ada 3 kursinya. Dan ini adalah hiasan pandan wangi. Pandan wanginya sengaja dikerdilkan supaya dia bisa jadi hiasan. Nah, ini ada juga rak sepatu ya. Jadi di depan nih ada blower AC kamar bawah, kemudian ada rak sepatu. Di sini juga ada hiasan keramik yang ulirnya sangat menarik ya. Di sini rak sepatunya ini bisa dibuka bagian atasnya. Jadi kalau misalnya paket datang itu bisa jadi tempat menyimpan paket. Oke, bunda-bunda, inilah bagian luar dari rumah. Ini kita melihat tetangganya ada 1 kalau yang di sebelah ya, karena memang 2 rumah saja, di depan ada 3 rumah. Pagarnya ada 3 pintu, yang 2 itu biasanya kami kunci, itu bisa kita tutup. Nanti yang akses pintu masuknya dari samping aja. Jadi sebenarnya semuanya ada 3, jadi kalau misalnya kita ada acara itu 3-3 bisa dibuka. Ya, inilah dia kondisinya. Pagarnya juga sudah rapi, ada CCTV di luar. Kembali kita ke listrik ya. Listriknya sistem token. Nah, dulu bawaan aslinya itu 1300, tapi ini sudah ditingkatkan jadi dayanya 2200 kWh. Ada jendela depan yang bisa dibuka. Rumah ini nomornya Blok A nomor 6. Pintu masuk ada 2, pertama di depan dan 1 lagi di belakang. Dua-dua pintu akses masuk itu sudah dipasang terali besi yang sudah dikawati dengan kawat nyamuk. Jadi kalau misalnya kita malam-malam mau buka pintu kayunya nggak masalah juga, nyamuk, binatang-binatang itu tidak masuk, tapi anginnya tetap masuk. Begitu masuk ke dalam, kita ketemu ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu sudah ada 1 unit sofa beserta mejanya, kemudian ada kipas angin untuk membuat udaranya, sirkulasinya menjadi lebih bagus ya. Gorden rumah ini semuanya udah penuh dengan gorden, full gorden, dan ada tirainya. Lampu tamu itu bisa berubah menjadi 3 warna kuning, putih, dan kebiruan. Nah, TV ini ukuran 40 ya warna, dan ini jenisnya adalah TV Smart TV. Jadi artinya bisa pakai ini juga WiFi. Jadi kalau misalnya bunda-bunda nggak sempat nonton malam, bisa diulang lagi nontonnya tuh dengan pakai WiFi. Di sini kami menggunakan desain interior untuk meja TV-nya. Jadi ada laci-lacinya, ada kaca juga untuk inspeksi. Kalau kita mau keluar, kita cek dulu ya udah rapi apa belum. Nah, di sini kita pakai WiFi-nya adalah Orbit dari Telkomsel. Nah, jadi kalau untuk rumah yang mau sering pergi, jadi kita nggak perlu harus rutin bayar setiap bulan, tapi yang penting pulsanya selalu ada. Insya Allah cukup untuk kebutuhan CCTV dan kebutuhan kita untuk di rumah. Meja tamunya ini ada rongga, ada ruang ya. Jadi ini di bawahnya ini bisa kita pakai untuk menyimpan minuman kaleng atau air mineral kalau lebaran. Jadi meja tidak terlalu penuh dengan barang-barang yang ada di meja.
Sini juga sudah ada timbangan digital, ada rak-rak gelas ya, gelas-gelas kaca, ada kipas angin juga untuk menjaga sirkulasi udara. Dan di sini ada lemari sudut yang terbuat dari kaca, bentuknya segi 5, unik dan cantik. Nah, di sini juga ada CCTV. Jadi rumah ini ada 3 unit CCTV-nya ya, satu di luar, satu di ruang tamu, dan satu lagi di dapur. Nah, kabar baiknya CCTV ini bisa dipindah-pindahkan, terserah Bunda mau pindahkan kemana. Ini adalah meja bulat untuk kita duduk nyemil sambil nonton TV. Kapasitas kursinya ada 4. Cantik dan menarik. Jadi kalau misalnya mau sambil makan sambil nonton juga bisa. Kalau misalnya mau untuk nulis-nulis juga bisa. Di samping TV ini ada akuarium cantik ya, yang ada isinya ikan warna-warni. Ini ikannya lagi malu-malu nih ke belakang nih. Nanti kalau misalnya dia lagi ke depan itu cantik banget, warnanya macam-macam, ada stabilo, ada kuning, merah, dan tanaman-tanaman dengan hiasan batu karang dan air terjunnya. Akuarium ini sudah lengkap dengan pompanya, dengan pemberi makan otomatis, dan ada lampu yang sifatnya seperti cahaya matahari sehingga tanamannya tetap hidup. Nah, inilah bunda-bunda kondisi ruang tamu rumah ini. Tirai yang ada di depan itu bisa menghalangi pandangan orang di luar jika kita buka pintu. Jadi itu fungsinya kenapa dipasang tirai ulin itu ya. Selain dia unik juga bagus. Nah, ruang tamu itu dibatasi dengan pintu sliding atau pintu geser untuk ke ruang dapur. Di sini ada tangga untuk naik ke atas, kemudian ada kamar mandi bawah dan ada kamar. Jadi di bawah itu ada 1 kamar dan 1 kamar mandi dengan dapur. Oke, sekarang kita review kamar mandi bawah ya. Kamar mandi bawah ini ada shower, udah ada showernya, kerannya bisa 2, bisa untuk ambil wudhu, bisa juga untuk shower ya. Jadi ada dua akses. Nah, toiletnya di sini toilet duduk. Jadi kita lebih nyaman ya kalau mau ke belakang itu lebih nyaman, toilet duduk. Kemudian ada kaca juga, di kaca ya untuk berhias ya. Kemudian ada meja untuk meletakkan barang-barang perlengkapan mandi. Kemudian semuanya udah pakai shower ya. Di sini juga ada drum atau ember untuk cadangan air, gantungan handuk, semuanya sudah lengkap. Jadi kalau misalnya mau mandi itu sudah nyaman ya, tidak perlu lagi repot-repot, sudah ada semua. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Di sini juga di bawah tangga itu sudah ada lemari interior yang dibuat dari desain interior yang gunanya sebagai gudang, mini gudang, ada 2 rak di sini. Jadi untuk barang-barang yang kita jarang pakai bisa taruh di situ ya, simpan di situ. Nah, inilah dia pemandangan lantai 1. Ini adalah tangga untuk naik ke lantai 2. Rumah ini terdiri dari 2 lantai, tapi ada balkon dan ada rooftop. Ini adalah wifi yang dipakai, yaitu kita pakai Orbit Telkomsel. Jadi ya, kebutuhan sesuai dengan isi pulsa. Sekarang kita review kamar di bawah. Kamar di bawah ini lumayan lega ya, ukurannya mungkin sekitar 4 meter kali 3 ya sekitar. Ada 1 colokan dan 1 untuk steker lampu. Kamar ada lemari, ada tempat tidur, kemudian ada AC setengah PK 1 unit. Alhamdulillah kamar cukup luas, jadi bisa untuk dipakai sholat di dalam kamar ya. Gantungan baju itu semua sudah tersedia di balik pintu. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan kasur lipat ya, kasur lipat jika ingin ada lebih dari 2 orang nginep di sini masih bisa ya, ada kasur lipatnya. Nah, ini dia. Kasurnya bisa lah untuk 2 orang. Gordennya sudah dilengkapi dengan fitras ya, jadi begitu indah pemandangannya, bisa melihat taman luar. Sudah lengkap dengan perlengkapan spraynya, bantal, guling, dan selimut, sama sajadah.
Jadi bunda-bunda yang membeli rumah ini itu nggak repot lagi, itu udah tinggal bawa pakaian saja karena semua udah lengkap dengan perlengkapannya. Oke, sekarang kita review dapur ya. Pintu sliding ini opsional, bisa ditutup bisa dibuka, terserah bunda-bunda. Jika nggak nyaman dibuka ya bisa ditutup misalnya lagi berantakan. Begitu dibuka kita langsung masuk ke wilayah dapur. Alhamdulillah dapurnya cukup luas, sangat luas banget ya. Di sini dapurnya sudah ada meja dapur dan sudah dipasang desain interior untuk lemari dapurnya. Ada juga satu unit kulkas yang volumenya 500 liter ya. Ini kulkas besar, ada 2 pintu, sebelah kiri untuk freezer, sebelah kanan yang untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini udah ada kompor gasnya yang ditanam 2 tungku. Nah, ini adalah meja makan lipat. Jadi meja makan ini ada bisa dilipat dan bisa digeser-geser, ada rodanya. Tergantung kebutuhan. Jika kita ingin dia lebar, maka bisa dibuka menjadi meja makan yang lebar. Misalnya kita lagi ada acara nih, maka ini bisa jadi meja lebar ya. Nah, di kaca ini juga sudah ada seperti cermin ya, cermin. Jadi ini bisa untuk kita kontrol apakah sudah dalam keadaan rapi, misalnya ada tamu kita bisa lihat di sini. Perlengkapan kebersihan juga sudah ada, sapu, kayu pel. Nah, ini adalah pintu belakang yang untuk bisa keluar ke belakang. Pintu belakangnya juga desainnya manis ya, udah ada dipasang wallpaper, kemudian dipasang juga pintu besi biar aman yang sudah dipasang dengan kawat nyamuknya. Ini aksesnya bisa keluar, jadi bunda-bunda kalau belanja bawa ikan, bawa apa, jadi masuknya nggak usah lewat pintu depan, tapi langsung dari pintu belakang supaya rumah kita juga tetap bersih. Nah, bunda mau buang sampah misalnya, jadi dari pintu belakang aja. Kalau misalnya kita mau masak, ini pintu juga kita buka karena udah ada pintu besinya yang udah ada kawat nyamuknya, nggak usah khawatir binatang masuk. Udara untuk masak juga akan keluar dan lebih lega. Kalau udah mulai siang itu kita tanpa menghidupkan lampu juga ruangan ini tampak terang, karena ruangan ini adalah ruangan ada pintu samping dan atasnya ada rongga udara ya. Nah, ini di sini juga ada rak-rak untuk panci-panci, pancinya lengkap ya, udah ada teflonnya, itu bagus semua untuk masak. Alhamdulillah ini barangnya bagus, udah ada rice cooker, ada blender, ada chopper, dan nanti ada satu lagi frying, itu belum saya tampilkan ya. Untuk peralatan dapur insya Allah udah lengkap lah untuk masak. Untuk sendok-sendokannya juga udah lengkap. Ini tempat cuci piringnya, singlingnya ada 2 tempat. Di 2 tempat ini dia bahannya juga stainless yang tebal. Showernya itu bisa diubah menjadi yang shower seperti shower atau seperti satu siraman yang kuat dan bisa digeser ke kanan ke kiri. Ini membuat kita lebih asik dalam mencuci piringnya. Lengkap dengan telenannya juga ada. Telenan ada 2, kalau untuk yang bawang-bawangan dari kayu, untuk kue-kuean yang dari plastik. Ada untuk peralatan masak juga udah lengkap ya. Desainnya juga sudah ditertata rapi. Untuk ngupas-ngupas itu lengkap semuanya. Rak-rak untuk menaruh meletakkan apapun ya, rak bumbu. Jadi bunda kalau mau masak bumbu taruh sini, garam, penyedap rasa atau merica giling, semua dimasukkan di sini. Jadi setelah kita masak kita bisa simpan lagi, jadi begitu rapi dia. Bubuk ketumbar macam-macam ya. Jadi bunda yang happy, yang senang masak itu enak banget dengan dapur ini. Setelah masak ini kita masukkan lagi, jadi rapi, semuanya terlihat begitu elegan ya. Kompornya 2 tungku, ini ada juga tabung gasnya ukuran 5,5 kilo, itu tersimpan rapi di dalam lacinya ini ya, di dalam kolong-kolong dari meja dan sudah tertutup rapi. Ini semua barang-barangnya akan ditinggalkan ya untuk pembelinya. Udah ada kukusan stainless, ada lagi tempat sendok dan tempat rak piring yang sudah kering. Nah, ini dia. Piringnya juga tebal-tebal ya bunda-bunda ya, bukan piring hadiah dari sabun ya. Ini piringnya memang piring yang bagus. Nah, di bawah tempat ini juga kita ada rak juga untuk menyimpan panci. Jadi semua itu tertata dengan rapi. Kita tidak perlu lagi rak piring. Cukup ini saja.
Setelah kita mencuci piring itu langsung ditiriskan di sini bunda-bunda. Nah ini tempat penirisannya. Setelah piringnya kering baru kita pindahkan ke rak piringnya. Nah piringnya tebal loh bunda-bunda. Ini kemarin saya belinya dari Transmart ya, bagus ya, bukan piring hadiah dari Sabun Topso ya bunda-bunda ya. Insya Allah barangnya juga barang-barang berkelas. Nah ini dia setelah kering. Nah ini ada tutupnya jadi semua bersih ya. Di atas tempat penirisan ini, di sini juga ada untuk sikat botol lengkap ya, kita taruh di sini. Kemudian ada untuk penutup singlingnya, sehingga misalnya mau airnya tuh kita tampung itu bisa, supaya lebih hemat air ya, mencuci piringnya itu juga bisa. Kemudian tempat meniriskan sendok, ini tempat cuci piringnya. Jadi untuk tempat sabunnya di sini. Nah ini dia semuanya sudah pakai keramik ya. Di sini juga ada 1 unit CCTV. Jadi CCTV ini sebenarnya bisa dipindah-pindahkan ya, portable sifatnya, terserah bunda-bunda di mana nyamannya. Mau pasang di kamar, mau di mana, dan itu bisa dilihat melalui HP gitu, bisa online. Rice cookernya juga bagus, masih bisa untuk dipakai untuk masak. Nah di sini di dapur ada 2 steker ya. Nah ini panci-panci yang tebal dan bagus, kalau dipakai masak itu nggak mudah gosong dan tidak lengket pancinya. Nah ini kulkasnya ukuran 500 liter nih, ini yang sebelah kiri khusus untuk freezer, untuk ikan-ikan, es macam-macam itu ada. Kalau yang sebelah kanan, nah ini bisa dikunci juga ya kulkasnya ya, bisa dikunci, jadi anak-anak nggak bisa main-main kulkas gitu, bisa kita tutup. Ini untuk buah-buahan, sayur-sayuran, dan mungkin makanan-makanan, kue-kue, bisa taruh yang di sebelah kanan ya. Nah inilah dia kulkasnya. Alhamdulillah semuanya belinya dalam keadaan baru ya, kemarin tuh belinya di Transmart. Nah ini meja lagi ya, kita kembali ke meja. Bagaimana kondisinya jika meja ini dibuka gitu, misalnya kita butuhnya sebesar ini aja, oke, sebelah aja dibuka. Jika kita inginnya meja yang lebih besar lagi, maka 2 sisinya kita buka. Nah seperti inilah kondisinya, mejanya jadi meja panjang, jadi bisa untuk dipakai orang banyak, misalnya lagi ada acara. Nah ini dia desainnya seperti ini, unik tapi kuat. Alhamdulillah kalau ditaruh barang-barang semeja ini insya Allah kuat untuk piring-piring dan makanan. Nah supaya dia tampak lebih cantik, kita bisa tambahkan taplak meja ya bunda-bunda. Kasih taplak meja, kasih hiasan, maka ini akan menjadi sebuah meja makan yang besar, karena di ruang tamu kita sudah ada meja bulat. Nah ini kondisinya setelah dipasang taplak meja, alhamdulillah jadilah meja makan yang besar, bisa kapasitas 4-6 orang ya, bisa makan duduk bareng di sini. Oke, cantik kan, dan kreatif, bisa dilipat kalau lagi nggak ada acara, dilipat jadi ruangannya tampak besar. Ini kita review ke kompor ya. Kompor gasnya udah saya kasih untuk alat menahan angin, jadi kalau misalnya apinya hidup itu dia lebih fokus ke makanan ya, ke panci yang kita pakai, karena udah ada alat ini jadi dia cepat masak. Apinya nih kenceng banget nih, bagus banget nih gasnya nih. Dan sudah ada juga penirisan untuk penggorengan. Nah ini tirisannya, ini untuk penirisan gelas yang baru dicuci. Nah ini rak-rak untuk tempat, ini gelas-gelas untuk minum ya. Nah ini bisa kita taruh di meja, misalnya ada tamu atau anak-anak sedang main ya, pakai gelas yang plastik aja gitu, atau ada tukang itu bisa kita pakai. Nah inilah suasana dapurnya dengan segala macam isinya. Nah ini rak-raknya ini juga bisa ditaruh untuk apa ya, biasanya saya blender sih untuk ngejus, ada juga mixer ya untuk yang mau buat kue, itu sudah ada semua. Kemudian ya kita bisa juga mau buat es yang banyak juga bisa, karena lemarinya lemari esnya gede gitu. Kalau saya suka belanjanya di Pandansari ya, kebetulan pasar Pandansari kan deket di sini, langsung simpen di kulkas itu, jadi tinggal tiap hari kita masak tinggal ngambil aja, nggak perlu ke pasar tiap hari gitu. Nah ini rak-rak ini juga udah banyak slot-slotnya ya, ini juga terdiri dari keramik, jadi kalau misalnya ada cipratan minyak itu kita nggak susah membersihkannya, sehingga dapur tetap kelihatan rapi dan cantik gitu, tetap rapi dan bersih, nggak sulit dibersihkan.
Nah, untuk kulkas kami sudah pasangkan stabilizer ya, supaya barang ini terjaga gitu. Ini untuk lampu ada dua, jadi untuk lampu banyak bisa ada untuk lampu yang kecil. Kalau untuk malam ya, tapi kalau misalnya siang tanpa lampu juga tetap terang dapurnya gitu. Karena apa? Karena ada pintu dan kita ada ada lorong ke atas gitu. Di sini memang desain rumahnya seperti ini. Jadi udaranya tuh dari atas, cahaya, jadi rumah ini bener-bener rumah yang terang, rumah yang sehat tanpa lampu. Walaupun siang itu tetap terang gitu, kita butuh lampu hanya malam saja. Nah, ini dia ya, rak yang bawah bisa dilihat ada dua rak. Jadi semua barang-barang kita simpen di dalam laci-laci ini. Jadi nggak kelihatan berantakan. Jadi dapur ini tidak perlu rak piring lagi. Cukup dari rak-rak dari lemari, desain interior ini udah terpenuhi. Oke, kita udah review bawah, sekarang kita naik ke atas, review lantai 2. Ini tangganya lumayan luas ya, jadi kalau kita naik itu nyaman. Nah, inilah kondisi lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan ada 1 ruang keluarga sebenarnya ya. Nah, di sini kita review dulu kamar utama. Di kamar utama ini kemarin udah dibuatkan tempat tidurnya sama hiasan lemarinya semua melalui desain interior. Gordennya sudah bagus. Ini semua di tempat tidur ini alhamdulillah kasurnya spring bed yang empuk ya. Nah, ada 4 laci. Kemudian ini lemari rata dengan dinding karena kita membuat lemarinya desainnya adalah di tempat lokasi yang dindingnya masuk ke dalam. Nah, ini ya, ada kacanya, lemarinya ada 2 pintu, kemudian ada meja riasnya langsung nempel di lemari, dan ada kursinya ini ya, untuk kursi riasnya ada laci. Kemudian kaca untuk meja rias ini bisa dibuka, ada rak-raknya gitu. Nah, di tempat tidur juga ada laci untuk nyimpan-nyimpan barang, buku-buku. Jadi ada juga laci-laci ini untuk nyimpan mungkin barang-barang pribadi, kaos kaki, bagian pakaian dalam, itu bisa di laci-laci yang ada di tempat tidur. Jadi kita nggak terlalu banyak membutuhkan lemari ya, ini aja udah cukup. Nah, laci-laci ini bisa dipakai untuk nyimpan barang-barang. Di atas lemari ada lagi tempat untuk nyimpan koper, itu ada 2 rak lagi. Misalnya barang-barang yang jarang dipakai ya, itu bisa ditaruh di atas. Nah, ini semua tertutup rapi karena sudah dibuat oleh desain interior. Jadi kalau misalnya untuk barang-barang yang jarang dipakai, contohnya seperti koper atau apa ya, benda-benda yang jarang dipakai, itu taruhnya di sini, jadi tetap rapi. Nah, ini dia ya. Di belakang kaca rias ini ada rak-rak juga nih bunda-bunda, teman-teman. Jadi kalau make upnya itu nggak kelihatan berantakan. Nah, ini dia ada rak-raknya ya. Mau nyimpen apa, perlengkapan-perlengkapan untuk kita make up itu semua ada di dalam. Jadi semua kelihatan rapi karena sudah ada slotnya masing-masing ya. Ini pintunya juga sliding, jadi kelihatan rapi dan tidak banyak memakan tempat atau ruangnya. Gantungan baju juga sudah lengkap, ada semua. Ada 1 colokan, 1 steker, udah ada jam dinding. Dari kamar utama itu kita ada balkon, jadi bisa keluar, melihat keluar udara segar. Nah, pintunya sliding dari kaca. Inilah dia balkonnya, lumayan luas balkonnya. Mungkin ukurannya sekitar 1,5 meter kali berapa ya, kali 3 meter nih. Di sini juga ada lampu hiasnya di atas, jadi kalau malam itu lampunya bagus, kelihatan romantis jadi rumahnya ya. Karena rumah ini di sudut, jadi kita bisa melihat keluar. Di sini alhamdulillah aksesnya dipagar semua bunda-bunda ya, jadi insya Allah lebih aman karena kita hanya 1 pintu dan ada 2 pintu di belakang, itu pagarnya juga dikunci, jadi 1 komplek ini aman. Nah, ini sengaja kanopinya dibuat dengan seng yang transparan supaya kita tetap bisa melihat pemandangan indah yang ada di bawah, tapi air tidak membasahi teras. Nah, itu tujuannya. Jadi kanopinya hanya kita pasangkan yang
transparan supaya kita bisa melihat ke bawah. Nah, dari balkon ini kita bisa ke kamar. Nah, jadi di kamar misalnya kita ingin istirahat pas libur, nah itu bisa melihat keluar. Bisa juga kalau bunda-bunda mau masang kursi di teras balkon untuk baca buku, baca koran, baca Quran ya, lebih bagus lagi. Nah, ini dia kondisi kamar utama. Ada satu AC, satu unit, kapasitas setengah PK. Tinggi, plafonnya tinggi untuk kamar utama nih, jadi terkesan luas dan lega. Sekarang kita masuk ke ruangan. Ada ruangan kedua nih, sini ada tempat kain kotor, ada tempat sapu-sapu, tempat sampah. Nah, ini ada ruangan kosong ya, bisa jadi ruang TV juga bisa nih kalau bunda-bunda mau jadikan ruang TV atau ruang keluarga, atau mau dijadikan ruang sholat itu bisa, mau jadikan ruang setrika juga bisa, kembali pada kebutuhan. Di sini juga ada ya satu unit cooler ya, pendingin, dan ada satu sofa kecil rotan. Nah, inilah kondisinya untuk yang lantai 2. Kita pakai TV smart itu bisa pakai wifi dan pakai antena. Ini antena TV nih. Ditaruh di tangga ini aja, alhamdulillah siarannya ada cukup banyak dan terang. Ini tempat kain kotor, alhamdulillah keranjangnya juga terdiri dari keranjang plastik yang kuat ya. Ini sapu, dan di sini ada kamar kedua dan kamar mandi. Sekarang kita review kamar mandi yang di atas ya. Kamar mandi di atas nih lebih luas dibandingkan kamar mandi yang di bawah. Di sini sudah ada wastafel, ada showernya 2 ya, mau yang dari atas atau yang mau portable. Di sini pipa itu adalah tempat pembuangan AC dari kamar yang kedua. Di sini udah ada pemanas air, kemudian bisa untuk ada 3 kerannya ya, bisa untuk ambil wudhu, untuk air ke bawah, showernya ada 2. Nah, di sini juga ada exhaust fan. Jadi kalau misalnya ada yang bau-bau bisa dibuang, dan ada juga jendela. Jadi otomatis pencahayaan di kamar mandi ini sangat terang. Jadi kalau misalnya siang itu nggak perlu lagi pakai lampu terang. Di sini ada wastafel. Kemudian ada juga kaca. Jadi bisa untuk mereview kita ya habis mandi mau langsung dandan juga bisa. Udah ada gantungan-gantungan handuk, itu sudah tersedia semua. Di sini juga toiletnya juga WC-nya WC duduk ya teman-teman ya. Ini gantungan handuk, mau gantungan baju, ada juga rak-rak untuk peralatan mandi. Di sini juga ada garuk-garuk misalnya untuk gosok-gosok punggung, itu sudah ada semua. Dan ada juga ember untuk cadangan air. Nah, ini WC-nya WC duduk ya. WC duduk, dan antara WC dengan tempat mandi itu ada dipisahkan oleh kaca. Nah, sekarang kita review kamar yang kedua. Kamar kedua ini masih kosong karena kita di sini nggak punya anak ya, nggak dibawa ke sini, tapi sudah ada AC-nya setengah PK. AC setengah PK sudah ada, jadi bunda yang mau beli rumah ini tinggal kasur sama lemari ya masukin ya. Di sini sudah ada karpet ya, kemudian ada gantungan handuk. Di sini ada satu colokan dan satu steker, udah ada gantungan handuk, ada gantungan baju di balik pintu, semuanya sudah lengkap. Nah, ini karpet bisa dipakai jika ada tamu, bisa digelar di ruang tengah atau di ruang mana ya. Jendelanya ada 2 kaca, ada bisa dibuka yang langsung nyambung ke atas. Ada jam juga di ruang tengah. Nah, ini dari ruang tengah lantai 2 itu bisa akses ke balkon. Jadi ada balkonnya di depan sini ya. Ada balkon, bukan balkon dari kamar ada balkon, di ruang ini juga ada balkon besar. Nah, di sini letak mesin cuci. Jadi mesin cucinya adalah front loading ya, yang masuknya dari depan. Di sini juga ada taman-taman kecil. Nah, di sini ada bunga Wijaya Kusuma, macam-macam ya. Nah, ini terbuka, ruang terbuka. Jadi kalau misalnya mau cari angin, ini tinggal keluar aja, buka pintunya. Pintunya pintu kaca slidingnya. Nah, ini balkon dari kamar utama tadi. Nah, kita bisa lihat ke samping karena rumah ini di ujung, jadi kita bisa melihat keluar ya. Nah, ini tetangga depan bisa kita lihat.
Nah, inilah kondisinya balkon yang ada di luar. Ini kerannya sudah dicabang dua, satu untuk mesin cuci, yang satu lagi untuk kita siram-siram bunga dan untuk cuci tangan. Ini ada tangga untuk naik ke rooftop. Tangga ini tangga besi yang bisa dilipat, bunda-bunda. Jadi bisa dilipat ya, kalau misalnya kita mau ada acara nih di balkon, ini kita lipat supaya ruangannya bisa lebih besar. Nah, ini kelebihannya ya, tangganya bisa dilipat, bisa dipasang, tangga besi. Nah, sekarang kita mau review rooftop ya. Oke, kita naik dulu. Di atas ini sudah ada tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman seperti kebun anggur, kemudian ada kebun stroberi. Nah, ini kebun anggurnya ini. Alhamdulillah kebun anggurnya ini sudah berbuah, tapi karena jarang dirawat jadi buahnya kecil-kecil. Nah, ini kebun stroberinya juga sudah berbuah ya, jadi tinggal perawatan, karena selama ini rumah ini kan sering ditinggal. Tapi alhamdulillah karena saya menggunakan pot bunganya pakai air, jadi tanpa disiram juga tanaman masih hidup walaupun tidak begitu subur ya. Jadi kalau rumah ini nanti penghuninya benar-benar sayang tanaman, itu saya rasa ini lebih bagus lagi pasti pertumbuhannya. Di sini juga ada itu udah mulai berbuah ya, stroberinya sudah mulai berbuah semua. Nah, kemudian ada sirih merah, ada bunga rondo bolong atau daun yang bolong-bolong. Nah, itu semua ada. Ada anggrek ya. Nah, ini anggrek merpati. Nah, ini balik lagi ya, ini ke taman yang ada di balkon ini, bunga kusuma wijaya. Kemudian ini mesin cucinya nih, kalau bunda-bunda mau lihat. Nah, ini mesin cucinya merek Sharp yang sifatnya front loading ya, yang masuknya dari depan. Insya Allah kain lebih bagus kalau kita pakai mesin cuci ini, nggak saling tarik ya. Kalau mesin cuci yang masuk dari atas itu baju kadang suka molor ya, karena dia saling tarik-tarikan. Kalau ini enggak, karena dia kan sistemnya mutar menggiling, jadi dia saling menimpa tapi tidak saling menarik, jadi baju tidak mudah molor. Kenapa kemarin saya pilih mesin cuci ini? Karena mesin cuci ini berada di luar, makanya saya pakai pelindung mesin cuci. Jadi saya pakai sarung dan saya tutup lagi dengan plastik supaya lebih aman kalau misalnya hujan. Nah, ini saya tutup plastik lagi ya supaya dia lebih aman. Alhamdulillah kemarin belinya juga baru, dan mesin ini juga udah dipasang kaki ya. Jadi kalau misalnya hujan airnya banyak, ini insya Allah mesinnya aman. Nah, itu kataran dari daun ya. Alhamdulillah hasil cuciannya juga bersih karena dia sifatnya menggilingnya lebih bagus ya, front loading. Oke, ini dia dari bawah mandang ke rooftop. Nah, itu rooftop kita. Untuk mencapai ke sana itu harus naik ke tangga besi. Dari tangga besi kita mencapai rooftop yang ukurannya sekitar 3 kali 4 meter ya. Nah, ini udah dipasangin seat net, pinggirnya tuh udah dipasangin jaring. Jadi alhamdulillah kucing-kucing liar atau apa nggak masuk ke sini. Sampah-sampah yang dibawa angin nggak masuk. Di sini sudah ada kebun anggur ya, anggur merah dan anggur hijau. Cuman karena ini kurang terawat, jadi dia buahnya kecil-kecil. Nah, di sini juga ada tanaman-tanaman rondo bolong, ada anggrek-angkrekan. Nah, ini anggrek merpati ya. Anggrek merpati, kemudian ini anggrek hutan spesialis Kalimantan, ini anggrek hitam. Alhamdulillah udah berkali-kali berbunga. Kalau yang ini anggrek bawang ya, ini juga rajin berbunga. Ini lagi nggak berbunga, ini lagi mengembangkan anggrek hutan. Ada stroberinya juga alhamdulillah udah mulai berbuah. Ini sirih merah, alhamdulillah semuanya tetap tumbuh ya, tumbuh subur walaupun jarang ditungguin. Ini saya buat sistem infus, jadi supaya tanaman ini nggak disiram juga tetap subur ya, tetap tumbuh gitu. Kalau mau subur ya harus diperhatikan pupuknya gitu. Ada juga janggut musa. Nah, ini alhamdulillah anggurnya masih berbuah ya, walaupun jarang ditungguin rumah ini ya, walaupun sering ditinggal. Jadi untuk bunda-bunda yang suka tanaman tapi malas menyiram, ini cocok nih. Nah, ini ada hiasan untuk tiupan angin. Jadi kalau misalnya anginnya kencang itu suara angklungnya akan berbunyi.
Nah, inilah kondisi tanaman yang ada di rooftop. Di sini sih cita-cita saya ingin jadi punya kebun anggur dan kebun stroberi. Nah, anggur yang impor tadi saya letakkan masih di bawah ya. Tapi kalau misalnya bunda-bunda udah tinggal di sini, mungkin rutin tinggal setiap hari di sini, itu bisa dipindahkan ke atas. Jadi bisa buah anggurnya yang besar. Karena kalau yang ini anggurnya anggur lokal. Di sini juga kita ada tandon air ya, yang kapasitas 500 liter. Hanya untuk cadangan air saja jika air mati, walaupun alhamdulillah 24 jam airnya nggak pernah mati. Paling kalau mati sebentar pas nyuci saringan air WTP itu pun sebentar, habis itu hidup lagi. Jadi air yang ada di tandon itu sebenarnya jarang dipakai, cuman hanya untuk jaga-jaga saja. Nah, inilah kondisinya rumahnya dari atas, bisa lihat ke tetangga, kita bisa lihat ya. Mudah-mudahan Bunda ada yang tertarik, mudah-mudahan orang yang suka tanaman bisa menyukai rumah ini. Jadi bisa kita sampaikan ke nomor orang yang menjualnya. Terima kasih.